tahu siapa. Berarti Isa tahu nggak siapa? Isa ya Nabi Allah. Berarti Yesus sama Isa beda. Yang nggak tahu Yesus kena ajaran lu. Nah, berarti Yesus sama Isa sama atau enggak? Muhammad Ijal. Shalom Muhammad Ijal. Yang tertua Yesus atau Bunda Maria. Malam bang. Shalom Muhammad Ijal, silakan, selamat malam. Astagfirullahaladzim. Selamat malam. Iya. Kaget saya Pak. Ya silakan. Hai, ganteng kalau pakai begitu ya. Iya. Memang harusnya laki-laki itu bukannya menutup aurat ya, tapi nggak apa-apa. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Ini Islam atau pasti. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Yesus Bang, saya mau tanya. Iya, temannya aja yang suruh ngomong, jangan bisik-bisik kedengeran, soalnya agak noise, agak ganggu. Kalau nggak join aja satu device sama temennya yang tadi bisik-bisik nanya. Gimana? Nggak apa-apa kok. Ini soal Pak RK kan? Enggak, bukan. Lihat nama saya siapa? Joseph Albert Michael. Saya malas bang. Abang lucu bang, mengingatkan saya masa kecil saya suka nonton kartun itu Bima Sakti. Bim, 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 Cota bim. Pak mau ngapain ya bang ya? Nah iya, nanya aja. Selamat malam bang. Ya, shalom, selamat malam, silakan. Saya mau bertanya bang. Ya, bertanya silakan. Maksudnya yang tertua itu Yesus atau Bunda Maria yang tertua? Oh, Yang itu aja pertanyaannya. Iya, iya. Yang tertua. Dalam kemanusiaan, Yesus dilahirkan oleh Sang Perawan Maria terberkati Theotokos, Bunda Allah kita. Tetapi dalam keilahian, hakikatnya sesuai dengan Yohanes 8 ayat 58, Tuhan Yesus berkata, "Before Abraham was, I am." Sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Sama seperti dalam Yohanes 1 ayat 1. Mau bacakan Arabnya? Saya bacakan Arabnya. Fil bad'i kanal kalimatu wa kanal kalimatu indallah wa kanal kalimatullah. Fil bad'i. Perhatikan kata fil bad'i. Hal yang sama juga dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam Yohanes 17 ayat 5. Tuhan Yesus berkata, "Ya Bapa, permuliakanlah aku dengan kemuliaan yang ku miliki di dalam hadirat-Mu sebelum segala sesuatu ada." Berarti Yesus memiliki kemuliaan yang ada di dalam hadirat Bapa sebelum segala sesuatu ada. Hal itu referensi, cross-reference dengan ayat Yohanes 1 ayat 3. Segala sesuatu dijadikan melalui Dia dan tanpa Dia segala sesuatu tidak akan jadi dari yang telah dijadikan. Makanya Yesus bisa ngomong Yohanes 17 ayat 5 tadi. "Permuliakanlah aku dalam kemuliaan yang kumiliki di dalam hadirat-Mu sebelum segala sesuatu ada." Ya, karena segala sesuatu ada itu berkat Tuhan Yesus. Allah menjadikan segala sesuatu melalui perantaran Sang Firman. Through the word of God, Jesus Christ. Makanya dalam 1 Korintus 8 ayat 6 dikatakan, "Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu dan untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu dijadikan, yang oleh Dia kita hidup." Jadi sama kan? Yang olehnya segala sesuatu dijadikan. Maka Yesus adalah penyebab alam semesta dijadikan, karena Yesuslah Sang Pencipta itu sendiri, karena Dia adalah firman Allah. Ya, bersama dengan Bapa dan Roh Kudus. Allah Tritunggal yang Esa. Gitu, bro. Clear, silakan. Next questionnya apa? Bang, maksudnya saya tanya nih, maksudnya yang tertua itu Yesus atau Bunda Maria yang tertua? Saya sudah menjawab tadi. Dalam kemanusiaan tadi saya sudah menjawab loh. Anda nggak perhatikan dan Anda nggak simak. Coba fokus matanya ke saya seperti saya matanya ke Anda. Karena kalau dalam hal diskusi kita harus saling menatap satu sama lain supaya kita bisa menilai orang tersebut bisa menangkap apa yang kita jelaskan atau tidak. Perhatikan, saya nggak kesana-sana menjelaskan tuh nggak. Saya lihat ke depan layar seperti saya sedang menatap mata Anda. Saya tadi sudah menjawab. Perhatikan, saya jawab untuk terakhir kalinya. Tuh kan, baru aja saya bilang. Benar kan dia kayak gitu? Perhatikan saya. Pay attention. Ada orang lewat ini. Iya, itu urusan Anda, bukan urusan saya. Kalau Anda sudah fokus bertanya jawab dengan orang, ya hormati orang yang Anda sedang tanyakan. Kalau tidak bisa, ya Anda turun. Tidak, Saya lebih muda daripada Anda, masa etika dan manner harus saya ngajarkan, nggak kebalik ini. Bang, benar dulu. Maksudnya kan Anda tanya, makanya saya jawab. Loh, kok saya tanya Anda jawab, Pak? Turun aja, Pak. Saya malas nanggepin orang seperti Bapak. Nggak malah playing victim. Kapan saya nanya? Saya menjawab, kebalik, bukan saya yang nanya. Saya menjawab, Bapak bertanya. Kok malah saya bertanya? Bapak ini apa sih? Manusia kah?
Aneh, ya. Dunia kebalik ini. Yang muda ngajarin yang tua. Harusnya kan yang tua ngajarin yang muda, malah ngasih contoh ke yang muda. Ini malah yang muda ngajarin yang tua. Gimana sih, Pak? Jangan mentang-mentang kita sama-sama berkumis berjenggot, Bapak mau menyamakan umur kita. Jangan, Pak. Ya. Ini saya pakai ini, produk ini. Ini tuh. Nih, saya beli di mana tuh? Lihat tuh stiker kuningnya. Nih, buat penumbuh sini. Nggak semuanya yang tumbuh jenggot, yang tumbuh kumis itu umurnya sama, Pak. Jadi jangan samakan. Saya lebih muda daripada Anda. Ya. Jadi teman-teman kalau diskusi sama siapapun itu, mau yang lebih muda, mau yang lebih tua, kita harus hargai gitu kan. Nggak peduli. Sekalipun kita melalui sosial media tidak secara langsung, ya urusan Anda. Anda kalau sudah naik, Anda harus prepare. Saya juga memukul rata kepada teman-teman yang Kristen. Kalau nggak siap, lebih baik Anda turun. Jangan buang-buang waktu dengan teman-teman yang sudah ngantri di bawah. Kan gitu. Saya sering bilang kayak gitu kok. Nggak cuma sama teman-teman yang Muslim. Jadi teman-teman yang Muslim jangan bilang Joseph takut, Joseph takut. Ngapain saya takut? Saya kasih tahu 3 hal yang saya takuti di dunia ini. Allah, Tuhan, orang tua, dan kebodohan. Kamu itu mau framing saya takut dengan orang tadi, dengan saudara se-Islam kamu mau menyamakan dia dengan Tuhan, atau mau menyamakan dia dengan orang tua saya, atau mau menyamakan dengan kebodohan. Opsi pertama, opsi kedua itu impossible loh. Dia bukan Tuhan, dia bukan orang tua saya, sekalipun dia umurnya lebih tua. Tapi saya sudah sebisa mungkin untuk menghormati dia. Berarti kalau misalnya Anda tetap mengatakan saya takut, berarti Anda mau menyamakan saudara se-Islam Anda bodoh gitu. Parah kamu. Ya. Kita lanjut ya. Ya udah, nggak usah kebanyakan typing, naik aja request saja. Enak kan? Kalau sama saya tuh nggak perlu kata-kata kasar. Saudara anteng di sini nonton, perhatikan bagaimana saya live. Saya nggak akan pernah ngeluarin kata kasar, kata-kata kebun binatang. Ya. Saya cukup memainkan psikologis dan emosi Anda. Makanya jangan masalah kasih. Kita lanjut ya. Terima kasih teman-teman atas berkat melalui gift-nya. Terima kasih. Tuhan berkati selalu. Tuhan berkati Kak Rimince Sitompul. Terima kasih Kak September. Thank you. Kak Albertus. Thank you teman-teman semuanya. Thank you Tony. Thank you. God bless. Thank you. Om Get. Salam. Salve. Coach Charlie. Salve teman-teman semuanya. Salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabil yaswa wa huwallah wa rabb. Ya, saya jawab ya Ahmad Najib jawaban salamnya. Dan saya jawab. Yang mau bertanya boleh request naik. Iya, ini baru ada Coach Charles, Johan sama Mahrus Ali yang mau bedak. Wah, saya nggak tempat Mahrus kalau kamu sini. Ada Abang Ezra Jo. Shalom, Bang Ezra. Selamat malam. Halo Bang, shalom Bang. Shalom, silakan Bang. Ya Bang, belum bertanya Bang, cuma sebelumnya minta maaf ya Bang kalau pertanyaannya mungkin agak konyol atau gimana, soalnya Nggak apa-apa. kemarin nanya malah orang-orang nggak percaya kalau pas saya nanya malah saya diusir kemarin tuh di koma lain, karena disangkanya saya Islam, padahal kan enggak, saya tuh dari bayi udah Kristen Bang. Oke. Ya, nggak apa-apa saudara. Saya sebisa jadi gini, tapi saya juga memberikan disclaimer ya. Saya manusia biasa, sama seperti Anda. Nggak usah merasa takut atau gimana, nggak. Saya nggak ngegigit juga. Saya orangnya welcome. Asal yang sering saya bilang sama teman-teman, siapapun itu, mau Kristen mau Islam, selama bisa bertanya dan mendengarkan jawaban dengan baik. Kalau kita mau berdiskusi silahkan pakai data dan jangan berpolemik, itu aja. Enak kok nanti diskusinya kalau misalkan menerapkan konsep yang simple ya, nggak ribet kan. Saya nggak meminta Anda untuk mengeluarkan uang sejuta-juta atau bahkan tidak ribet apapun itu. Saya hanya minta saling menghargai satu sama lain. Ya silakan kalau sudah Bang Ezra ada pertanyaan silakan. Saya semampu saya akan jawab. Kalau tidak bisa mohon maaf, berarti masih harus saya pelajari karena di sini bukan saya lebih pintar daripada teman-teman 1000 orang di sini, tapi saya di sini memotivasi supaya kita sama-sama belajar dan juga saling menegur satu sama lain, karena di dalam Kristenan sesama jemaat itu saling mengasihi, saling peka satu sama lain dan saling merangkul satu sama lain. Jadi tidak ada yang lebih benar, tidak ada yang lebih tinggi kecuali otoritas gereja yang didirikan oleh Tuhan Yesus. Gitu. Silakan Bang Ezra, apa pertanyaannya? Nah, oke Bang. Aku mau nanya ini sih Bang, waktu awal penciptaan gitu Bang. Waktu Bapak di surga itu
berencana menciptakan Adam dan Hawa, kan apakah mereka tahu gitu Bang, Hawa ini akan makan buah dan ujung-ujungnya akan berbalik melawan Tuhan gitu Bang, sehingga karena Bapa menciptakan Hawa itu karena dia berbuat dosa, jadinya ya dia harus turun ke dunia gitu Bang, harus menebus kita gitu Bang. Nah itu gimana Bang, apakah Tuhan ibaratnya gimana ya? Apakah Tuhan Maaf, sudah tahu nih? Saya bantu ya, saya bantu. Sorry, saya bantu. Apakah Tuhan itu sebenarnya udah tahu nih si Hawa menyebabkan manusia jatuh dalam dosa? Tapi kenapa Tuhan itu masih tetap menciptakan Hawa gitu? Maksudnya kayak gitu? Atau bagaimana? Nah iya gitu Bang, maksudku kayak ibaratnya Tuhan tahu nih ciptaan dia akan berbalik melawan perintah Allah gitu Bang, maksudku gitu. Sorry ya Bang kalau bahasanya Nggak apa-apa. agak ngaco, sorry ya Bang ya. Nggak apa-apa. Saya paham. Nggak semua orang bisa selancar dalam berbicara. Nggak apa-apa, Bang Ezra. Kita coba bantu jawab ya. Saya sapa dulu sebelumnya. Thank you, Bang Ezra, pertanyaannya. Shalom, salve, Ko Charlie, salve, Bro Johan. Salve. Salve, privet. Ya, salve, privet. Salve, Yesus Kristus. Ya, kita lanjut ya. Jadi gini, kita harus pahami. Jadi konteksnya gini dulu, Bang Ezra. Bang Ezra harus paham dulu tadi. Saya beberapa menangkap, ada beberapa yang harus saya luruskan berkenaan mengenai Bapa gitu. Oke. Allah menciptakan seluruh alam semesta, menciptakan segala sesuatu termasuk manusia pertama Adam dan Hawa. Betul ya teman-teman ya. Nah, Allah menjadikan Adam dan Hawa sebagai manusia pertama. Dinamakan Adam karena artinya manusia dalam bahasa Ibrani Adama. Kemudian dinamakan Hawa, pasangannya, perempuan itu. Nah, kita pahami begini dulu Bang Ezra. Saya bangun kronologisnya begini. Allah menjadikan malaikat dan manusia sebagai makhluk ciptaannya itu memiliki kehendak bebas. Ini yang harus Bang Ezra tahu ya. Kita sama-sama sharing informasi. Kalau yang sudah tahu memberikan kepada yang belum tahu. Kalau yang belum tahu lebih baik bertanya ke yang sudah tahu. Dan yang sudah tahu kalau misalkan ada yang lebih tahu lagi silahkan merendahkan dirinya untuk belajar. Jadi itu saya ulang-ulang sekali lagi ya teman-teman ya. Nah, Allah sekali lagi saya ulangi, Allah menjadikan makhluk ciptaannya yaitu manusia pertama Adam dan Hawa. Kemudian malaikat-malaikatnya itu dalam kehendak bebas, free will. Jadi bukan maksudnya kemudian diciptakan sudah ditakdirkan ada yang baik ada yang buruk, enggak. Kita baca dalam Kejadian, Pak. Kita lihat ayatnya. Kita lihat ya. Kita lihat Allah menjadikan segala sesuatu baik. Kita lihat Kejadian 2 ya. Kejadian 1 ayat 31. Kita lihat di sini apa yang dikatakan Allah. Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh sangat baik. Jadi maksudnya apa? Tidak bercacat celah gitu Bang maksudnya. Nah, tidak ada kegelapan ibaratnya gitu. Nggak ada yang jahat di situ. Nggak ada. Semuanya baik. Kalau Allah sudah mengatakan di situ, sungguh udah melihat segala sesuatu yang dijadikannya itu sungguh sangat baik, lalu jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Sampai dengan selesai Allah menciptakan segala sesuatu, Allah melihat segala sesuatu baik, nggak ada yang buruk. Berarti seperti pertanyaan abang tadi, ya, apakah Allah tahu? Allah tahu. Ya, dalam kemahatauannya Allah tahu segala sesuatu akan terjadi, tapi bukan berarti Allah yang menetapkan itu. Paham nggak, saudara? Bedakan Allah Maha Tahu dengan Allah yang menetapkan, paham nggak? Jadi bukan Allah yang menetapkan manusia jatuh dalam dosa, karena itu akan bertentangan dengan Kejadian 1 ayat 31 tadi. Allah melihat segala sesuatu yang dijadikannya itu sungguh sangat baik. Masa iya Allah mau bohong? Allah mau menipu kita, ya? Enggak. Nah, kita baca. Tadi kan saya sempat bilang, ada kehendak bebas. Segala sesuatu makhluk yang Allah ciptakan, malaikat termasuk manusia pertama yang Allah ciptakan itu jadikan itu Adam dan pasangannya istrinya itu Hawa. Kita lihat di sini bagaimana Allah ya menjadikan mereka itu baik. Pahami dulu ya, kita masih dalam konteks Allah ini melihat segala sesuatu yang dijadikannya baik, tidak ada yang jahat, tidak ada kemudian Allah menetapkan nanti ada yang jatuh. Berarti kalau jatuh dalam dosa itu baik atau enggak Bang Ezra, teman-teman? Kira-kira logikanya.
jatuh dalam dosa, ketika manusia jatuh dalam dosa itu apakah kejatuhan manusia dalam dosa itu baik gitu bagi Allah? Enggak kan? Enggak, Bang. Enggak. Makanya nanti Allah sangat apa? Dikatakan digambarkan dengan gaya bahasa antropomorfis, ya, dituliskan dalam kitab Kejadian, menyesallah Allah, kan gitu kan? Berarti kan nggak mungkin Allah itu pura-pura ketika mengatakan ini sangat baik, terus kemudian kamu simpulkan, wah Allah ini sudah tahu sebenarnya begini-begini si Adam ini bakal jatuh. Allah pura-pura aja, enggak. Allah konsisten. Allah menjadikan sesuatu sangat baik ketika manusia jatuh dalam dosa. Di dalam tulisan, di dalam kitab Kejadian dituliskan dalam gaya bahasa antropomorfis, menyesallah Allah. Berarti Allah menyesal dengan segala kejahatan yang dilakukan oleh manusia dari mulai kejatuhan Adam. Kita lihat di sini bukti bahwa Allah itu memberikan bukti bahwa Dia memberikan kehendak bebas kepada Adam dan Hawa. Kita lihat di dalam Kejadian 1 ayat 16. Kejadian 2 ayat 16. Kita baca, saudara. Lalu Tuhan Allah memberi perintah kepada manusia, firman-Nya, buah dari semua pohon dalam taman ini boleh kau makan dengan bebas, ayat 17. Tetapi buah dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat jangan engkau makan. Sebab pada saat engkau memakannya, engkau pasti mati. Jadi Allah sudah kasih warning tidak kira-kira ketika berbicara dengan Adam, berbicara kepada manusia tadi. Dikasih warning gak sama Allah? Selayaknya orang tua kasih warning kemana anaknya, jangan kesana ya, jangan main kesana ya, nanti jatuh. Ini untuk menunjukkan kehendak bebas itu. Menunjukkan Allah sekalipun tadi dengan kemahatauannya, Dia tahu bahwa nanti mereka tetap akan jatuh dalam dosa, tetapi Allah masih memperingatkan mereka. Saudara paham gak maksud saya kira-kira? Iya, Bang. Paham ya? Iya, Bang. Nah, baru setelahnya saudara baca di ayat yang berikutnya, ya. Di ayat yang berikutnya kemudian apa? Ya, kemudian apa yang terjadi? Di Kejadian bab 3. Manusia jatuh ke dalam dosa dan akibatnya. Dibaca dari ayat pertama. Ular adalah paling cerdik di antara segala binatang liar yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, jangan kamu makan buah dari semua pohon di taman ini, bukan? Ayat kedua, sahut perempuan itu kepada ular, buah dari pohon-pohon di taman ini boleh kami makan. Ayat ketiga, tetapi tentang buah dari pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun sentuh, nanti kamu mati. Ayat keempat, tetapi ular berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Ayat kelima, sebaliknya Allah mengetahui bahwa pada saat kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Ayat keenam, perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan menarik untuk dipandang. Lagi pula, pohon itu diminati karena memberi pengertian. Lalu ia memetik buahnya dan memakannya. Ia memberikannya juga kepada suaminya yang bersamanya dan suaminya pun memakannya. Sampai di sini dulu, saudara semuanya, termasuk Bang Ezra. Tadi kan kita mendengar sendiri, ya, menyimak sendiri dalam Kejadian 1 ayat 16 bahwa Allah telah memberikan perintah. Ini buah ini nggak boleh lu makan. Ibaratnya nih, saya kasih analogi simpel ya. Ibaratnya visualisasinya mungkin buat teman-teman yang ini buah apel, buah pir, buah mangga. Yang buah ini nggak boleh kamu makan nih, buah apel ini nggak boleh kamu makan. Ya, dia ngomong sama Adam seperti di dalam Kejadian 1 Kejadian 2 ayat 16. Ya, nggak boleh kamu makan. Ya, tetapi dikatakan segala buah kamu boleh makan, tetapi tentang buah itu, ya, tetapi tentang buah dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat jangan kau makan, sebab pada saat engkau memakannya engkau pasti mati. Jadi Allah sudah kasih warning. Nah, Anda tadi kan nyimak juga dalam Kejadian 3. Ular yang dikatakan di sini, ular adalah yang paling cerdik di antara segala binatang. Ular itu berusaha untuk persuade. Ya, persuasif maksudnya memelintir gitu. Maksudnya itu berusaha untuk seolah-olah mengajak, tapi bukan secara langsung straight to the point. Saudara paham gak? Bukan kayak, udah makan aja gitu kan, gak apa-apa kok gitu. Saudara paham gak? Tadi menyimak gak? Ular itu sebelumnya itu berusaha untuk nanyain dulu nih sama si Hawa ini. Tentulah Allah berfirman, dengan pembukaan kalimat itu kan, tentulah Allah berfirman, nih saya bacakan lagi. Ya, tentulah Allah berfirman, jangan kamu makan buah dari semua pohon di taman ini, bukan? Nah itu. Jadi iblis itu ingin supaya apa? Manusia itu mikir gitu, memikirkan, ya, memikirkan apa yang sudah Allah wanti-wanti tadi, udah kasih warning tadi. Nah,
Kemudian disahutkan oleh Hawa. Perempuan itu menyahut kepada ular, buah dari pohon-pohon di taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah dari pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun sentuh, nanti kamu mati. Ini sesuai dengan perkataan Allah. Betul nggak, saudara? Ya. Nah, dilanjut nih sama si ular, ditanggapi lagi. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Sebaliknya Allah mengetahui bahwa pada saat kamu memakannya matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Titik sampai di situ, saudara. Kira-kira di sini pada saat Hawa dikasih tahu seperti itu, atau saudara di posisi seperti itu sudah tahu nih. Ya, saudara pernah nonton film kartun nggak? Film Tom and Jerry paling nggak? Di sini ada malaikat yang baik, ada malaikat yang jahat. Di sini ada yang membisikkan yang baik-baik, di sini membisikkan jahat-jahat. Yang ini sudah kasih tahu, nggak boleh, yang ini nggak boleh, ini gini, kan nanti kamu mati. Yang ini betul dikatakan mati, tapi dikatakan apa? Sekali-kali kamu tidak akan mati. Sebaliknya Allah mengetahui pada saat kamu memakannya matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan jahat. Saudara, ketika di posisi ini, dua belah pihak, Allah memberitahu yang baik, Allah memberikan warning, pertanda, nggak boleh, tapi yang ini ngasih tahu boleh. Lalu ternyata kita yang tetap memutuskan. Itu kehendak bebas atau paksaan atau takdir, kira-kira? Itu kehendak bebas kita sendiri nih, kita deciding. Kita mau mendengarkan yang ini atau mendengarkan yang ini. Anda baca dalam kitab Kejadian, itu kehendak bebas. Nggak ada tuh Allah, awas ya kalau makan kamu nanti enggak. Jadi gini, dua belah pihak sama-sama saling kasih tahu dampaknya. Ini yang saudara harus paham. Sama-sama kasih tahu. Yang satu ngasih dampak, kamu akan mati. Ya, nggak boleh dimakan nanti mati. Yang satu ngasih dampak, nggak apa-apa kamu makan, kamu nggak bakalan mati, tapi kamu akan mengetahui, matamu akan terbuka gitu. Sama-sama kasih dampak. Ya. Pilihan ada di tangan Hawa pada saat itu. Kenapa di tangan Hawa? Saudara baca yang benar. Yang memutuskan itu Hawa. Yang memutuskan memetik, memakan, kemudian membagikannya kepada Adam. Betul nggak? Bukan si Adam. Ya. Iya. Nah. Hawa yang pertama. Nah, itu kehendak bebas bukan kira-kira? Iya, Bang. Kehendaknya dia. Betul. Kalau dikatakan takdir, tidak ada Allah memberikan kasih info. Jangan kamu makan, nanti kamu mati. Ya buat apa? Sia-sia. Wong pada ujungnya kamu akan mati, sudah saya tetapkan kok. Saya sudah takdirkan, kan gitu logikanya, saudara. Betul apa enggak? Ya, Bang. Nah, jadi Allah sekali lagi sesuai dengan Kejadian 1 ayat 31. Allah melihat segala yang dijadikannya sungguh sangat baik. Tapi karena Allah tadi saya sudah katakan, Allah menjadikan manusia, bahkan malaikat diberikan karunia untuk kehendak bebas. Maka yang menentukan, yang mengambil keputusan itu kembali lagi kepada diri manusia itu sendiri, yaitu Adam dan Hawa, yang memilih untuk tidak taat kepada Allah. Itu kuncinya, saudara. Ketidaktaatan itulah yang membuat mereka menyalahkan kehendak bebas yang Allah berikan. Jadi bukan seolah-olah Allah menetapkan mereka sudah jatuh, enggak. Allah memberikan skenario, Allah merancangkan segala sesuatu. Tapi ingat, di dalam Yeremia tertulis apa, saudara? Sebab rancangan yang Allah berikan adalah rancangan yang mendatangkan sukacita dan sejahtera. Betul nggak? Ada dalam Yeremia tertulis. Nah, saya baca. Toko Charles tahu ayatnya. Yeremia 29 ayat 11 kalau nggak salah. Bentar, aku buka. Yeremia 29 ayat 11, betul. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera. Gitu. Dan bukan rancangan yang mendatangkan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Nah, itulah rancangan Allah, bukan rancangan yang mencelakakan kita. Makanya saya bilang konsisten, kan? Tadi Kejadian 1 ayat 31, Allah mengatakan segala yang diciptakannya sungguh sangat baik. Gitu. Ya. Nggak ada ditetapkan untuk binasa, nggak ada. Ditetapkan untuk selamat, yes. Makanya yang benar itu predestinasi, Bang Ezra. Jadi ada istilahnya predestinasi dan double predestinasi. Yang keliru adalah double predestinasi. Double predestinasi ini mengajarkan bahwa saudara ada yang dipilih untuk selamat dan ada yang dipilih untuk binasa.
Sekali lagi, nggak usah ke perjanjian baru 1 Timotius 2 ayat 3 sampai dengan 4, nggak usah. Kejadian 1 ayat 31 aja lihat. Allah melihat segala sesuatu yang diciptakannya sangat baik. Masa iya Allah tiba-tiba berubah pikirannya? Cuman berapa menit doang, berapa jam, berapa masa, berapa tahun tiba-tiba Allah yang tadinya ingin semuanya baik, ingin semuanya tertata dengan rapi, tertib, tiba-tiba nggak jadi deh, berubah deh. Ini yang ini berantakan, yang ini enggak, aku rapihin, yang ini enggak. Jadi Allah memang menetapkan kita untuk selamat tadinya, menjaga. Makanya saudara tadi sempat bilang, kedatangan Tuhan Yesus bukan Bapa yang datang ke dunia ya Bang Ezra. Firman Allah yang datang ke dunia, bukan Allah Bapa. Allah Bapa dengan Sang Firman itu berbeda teman-teman. Perhatikan, jangan sampai jatuh kepada pemahaman oneness. Firman Allah yang menjadi manusia itu Tuhan kita Yesus Kristus yang diutus oleh Bapa ke dunia. Nah, nanti kedatangan Tuhan Yesus itulah yang mengembalikan kodrat mula manusia menjadi manusia yang kekal sebelum pada saat kejatuhan dalam dosa itu. Makanya baca bagaimana narasi-narasi yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Ya, narasi yang dipertegas oleh para rasul, terutama Rasul Paulus. Kebangkitan Yesus itulah yang akan mendatangkan kita kepada kemuliaan kembali seperti pada mula. Dalam 1 Korintus pun Rasul Paulus mengatakan musuh terakhir yang dihadapi oleh Tuhan Yesus adalah maut. Sebab maut itu ada karena kejatuhan dosa Adam dan Hawa. Betul nggak? Baca dalam surat. Nah, gitu. Jadi oleh karena dosa itu tadi, manusia jatuh dalam dosa, demikian juga maut itu menjalar. Nah, yang dikalahkan oleh Tuhan Yesus adalah maut. Nah, inilah mengapa saya bilang keselamatan bagi kita itu dikehendaki oleh Allah itu semuanya supaya selamat. Tadi berkorelasi dengan Kejadian 1 ayat 31. Kemudian tadi Yeremia 29 ayat 11. Rancangan Allah bukanlah rancangan yang mendatangkan kecelakaan, tetapi rancangan yang mendatangkan kedamaian dan sukacita dan sejahtera. Kemudian 1 Timotius 2 ayat 3 sampai dengan 4 dikatakan apa? Sebab Allah menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Gitu Bang Ezra, kurang lebih. Ya. Jadi Allah justru menghendaki supaya kita nih semuanya selamat. Jangan setengah selamat, setengah tidak selamat, itu nggak boleh. Gitu Bang. Oke Bang. Bang masih boleh nanya nggak Bang? Boleh, silakan. Jadi gini Bang, yang tadi Abang jelasin apa? Hak kebebasan buat memilih itu Bang. Nah, ketika Hawa digoda untuk makan itu buah, kan setauku kan penciptaan manusia itu kan segambar dan serupa dengan Allah kan Bang. Jadi kayak jadi manusia itu dibikin pintar, di situ ada hikmahnya Tuhan gitu Bang. Nah, ketika terjadi proses si Hawa mau makan buah itu, apakah Hawa dalam sekejap kehilangan hikmatnya Allah gitu Bang, sehingga dia lebih memilih perkataannya iblis daripada mendengarkan perkataannya Allah gitu Bang. Jadi kayak ibaratnya tuh si hikmatnya Allah itu secara tiba-tiba dalam sekejap kayak lebih besar, kayak Hawa mengesampingkan itu gitu Bang. Free will sih sebenarnya. Free will. Coba silakan Coach Charles mau bantu jawab, silakan. Sorry ya Bang, bahasanya nyapluk-nyapluk gitu Bang. Nggak apa-apa. Silakan Coach Charles mungkin. Jadi ketika habis makan itu apakah Hawa menjadi nggak pintar, maksudnya gitu ya? Oh bukan Bang, maksudnya pas dia sebelum makan tuh apakah dia nggak berhikmat nih? Ini kalau gua makan buah sama kayak nggak taat sama perintah Allah gitu. Soalnya kan manusia dibuat Allah gitu Bang. Di Alkitab dikatakan manusia dicobai oleh karena keinginannya sendiri, betul? Setuju nggak? Halo. Kurang. Manusia dicoba oleh keinginan sendiri. Jadi Hawa sendiri berkeinginan menjadi sama seperti Allah. Nah, jadi informasi palsu yang diberikan iblis itu diterima oleh Hawa. Sekarang kayak kamu, kalau kamu melakukan ini kamu jadi direktur. Kamu sama seperti direktur, kamu mau nggak? Ya kalau tergiur ya diambil gitu. Apalagi dia lihat apa? Dilihat buahnya baik dan memberikan pengertian. Gitu. Oke? Oke Bang, siap Bang.
Hmm. Udah sih Bang, paling aku nanya itu aja dulu sih Bang. Oke, semangat ya Bang Ezra belajarnya Bang ya. Mohon Kalau maaf boleh, saya mewakili boleh. teman-teman oknum-oknum yang kurang baik sama Abang ya. Tetap teguh dalam iman ya Bang ya. Tuhan berkati selalu. Ya Bang, siap Bang. Thank you ya Bang, God bless ya Bang. Iya, thank you juga. God bless you tuh. Shalom. Shalom Bang. Tolong turunin Bang, nggak apa? Oh iya ya, aku udah turunin, udah langsung aku pencet. Kita lanjut ya teman-teman. Thank you Coach Charles, kita lanjut ya. Kenapa yang Islam kenapa? Hah? Kenapa yang Islam mereka kenapa? Saya nggak perhatikan komentar teman-teman. Saya nggak memperhatikan komentar sama sekali. Jadi mohon maaf teman-teman. Ya, saya hanya fokus dengan yang bertanya. Ya udah, itu kita lanjut ya. Malam Bang. Shalom. Shalom Bang. Iya, dari Islam atau dari Kristen? Kristen Bang. Oke, silakan. Bang, mau nanya Bang. Banyak pertanyaan kayak gini Bang. Tuhan Yesus tuh nggak diceritakan dari umur 12 tahun sampai ke 30 tahun Bang. Tuhan Yesusnya kemana Bang? Banyak yang nanya gitu Bang. Tuhan Yesusnya kemana? Nggak kemana-mana. Nggak kemana-mana. Dia tetap tinggal dalam asuhan orang tuanya, dalam asuhan Bunda Maria dan Santo Yosef. Nggak kemana-mana. Memang semuanya nggak harus dicatat, karena Alkitab itu bukan buku biografinya Yesus. Perhatikan lu ya, buku biografi dalam artian begini. Dari umur segini harus sampai segini, nggak seperti itu. Memangnya apa esensialnya? Jadi begini saudara. Sesuai dengan tradisi Yahudi, kita berbicara mengenai karya publik ministrinya Tuhan kita Yesus Kristus. Gitu. Jadi Tuhan Yesus tinggal dalam asuhan ibunya dan bapak piaranya Santo Joseph, Bunda Maria itu Santo Joseph. Dia belajar menjadi tukang kayu, profesi bapaknya tukang kayu. Dia juga hidup dalam asuhan ibunya gitu. Karena dia orang Yahudi, nggak kemana-mana, nggak ada tuh anggapan Yesus ke India. Yesus belajar sama si Anu, si ini, nggak. Yesus tetap berada di kotanya, di Nazaret. Dan ini berbicara esensial, berbicara tentang karya penyelamatan. Apa yang terjadi pada masa the lost year of Jesus, ya, the missing year of Jesus itu umur 12 sampai 30 tahun, itu berarti tidak tercatat karena bukan esensial. Karena sesuai dengan Yohanes 21 ayat 25 gitu. Baca coba Injil Yohanes bab 21 ayat 25. Masih banyak lagi hal-hal yang diperbuat oleh Tuhan Yesus, namun semuanya itu tidak tercatat dalam satu kitab. Baca. Dalam pengajaran gereja mengajarkan ya Yesus itu hidup dalam asuhan orang tuanya, dalam asuhan Bunda Maria dan bapak piaranya yaitu Santo Joseph gitu. Jadi nggak kemana-mana dan dia hidup seperti orang Yahudi biasa lah. Ada orang yang menjelaskan dengan Yesus itu karena dia orang Yahudi mengikuti kebiasaan orang Yahudi karena dia rabi seperti seorang guru. Sekarang kita ini kan sertifikasi seorang guru itu harus dikejar untuk bisa punya sertifikasi guru gitu ya, SPD gitu ya, sarjana pendidikan itu ada sertifikasi gurunya sama seperti rabi, apalagi rabi gitu kan, rabinya orang Yahudi ya seperti itu gitu. Oh iya Bang, makasih Bang penjelasannya Bang. Ada lagi nggak? Udah nggak Bang? Udah. Oke. Jadi sekali lagi ya, Yesus Kristus tidak berarti kemudian semuanya dicatat. Dibaca Yohanes 21:25 ya. Dia orang Yahudi, dia hidup dalam masa nortanya. Oke. Thank you Tuhan berkati. Thank you Bang. Yo. Kita lanjut ya. Aduh, ini jatuh. Sorry. Aduh, jatuh semua. Kita lanjut ya teman-teman ya. Habib ya, bukan. Saya bukan Habib. Ya. Kenapa pada bilang Habib ya? Bukan, saya bukan Habib. Sambil tap-tap ya, thank you teman-teman. Berarti kitabnya belum lengkap. Belum lengkapnya dari sisi apa? Memangnya kitabmu itu lengkap menceritakan tentang nabimu aja adanya di Sirah Nabawiyah, kok nggak ada di Al-Quran? Blunder kamu. Oh, nggak bisa di invite semua ini. Kita lanjut ya teman-teman ya. Itu dari tadi aku udah ada naikkan kok, nggak
Iya, ini udah aku naikkan beberapa akun tapi nggak settle di atas tuh. Di guest house already offline. Saya sudah naikkan. Kamu Nabi 26 ya? Enggak, saya bukan Nabi. Saya manusia biasa. Shalom, Mark. Shalom, shalom. Selamat malam, Ya, selamat Bang malam. Joseph. Hmm. Bang, aku mau nanya ini, Bang. Hmm. Yang di kejadian kejadian 37 ayat 18 dengan yang 20. Saya bacakan ayat 18-nya. Dari jauh ia telah kelihatan kepada mereka, tetapi sebelum ia dekat pada mereka, mereka telah bermufakat. Kunci dulu di kata mufakatnya, Bang, ya. Kemudian yang di ayat 20, sekarang marilah kita bunuh dia dan kita lemparkan. Nah, yang pertanyaan saya adalah, ada nggak referensi atau literatur yang Bang Yosef tahu, kira-kira pencetus atau dalang dari siapa yang mau membunuh dari saudara-saudara Yusuf ini, kira-kira siapa ya, Bang, ya? Penasaran, Bang. Oh, oke. Mungkin Coach Charles mau menjawab, Coach Charles. Iya. Kejadian 2. Siapa tahu ada literatur yang Bang Yosef bisa ini kan dengan jawaban. Kedengeran suaranya. Kejadian Oh ya, berarti boleh tadi. saya ulang. Iya, silakan. Kejadian 37. Kejadian 37 ayat 18 sama 20. Kalau 18 ini baru secara mufakat, mereka bermufakat, bersaudara ini bermufakat untuk membunuh. Tetapi di ayat 20-nya ini, sekarang marilah kita bunuh. Nah, dalangnya ini yang mengatakan sekarang ini siapa kira-kira, Bang Yos? Apakah ada literatur yang menjelaskan misalnya apakah Ruben atau apa? Tapi saya melihat di sini bukan Ruben yang menjadi pencetus utama untuk mengatakan membunuh. Oh, yang mengatakan, yang mendalangi, yang mengajak supaya mereka menghilangkan nyawanya Yusuf itu siapa, Coach Charles? Oh, nggak tahu, nggak ada yang jelasin kok. Oh, Kita iya, jangan iya, mengada-ngada apa yang nggak ada. Itu juga bisa Iya, kalau betul, kita nggak lihat apa-apa. secara makna ya, bisa juga kita yang melakukan itu, pembaca. Kalau nggak ditulis namanya. Oke, saya bertanya, siapa tahu ada literatur yang didapatkan oleh Bang Yosef, karena saya lihat kan ya, oke lah, ini mungkin literaturnya bisa ini, tapi kalau memang nggak ada, nggak masalah sih. Memang Alkitab kan nggak menjelaskan, cuman rasa penasaran saya aja sih, siapa tahu ada yang ini. Gitu aja, Bang Yosef. Iya, paham ya. Saya paham, Pak, rasa penasaran Bapak, tapi ya memang berbicara mengenai esensial nggak esensial aja sih sebenarnya. Tapi ya udah, nggak apa-apa, bagus kok. Gitu. Tapi memang nggak ada berarti. Nggak ada literasinya untuk siapa yang Nanti aku baca deh, aku cari dulu ya literasinya. Moga-moga ketemu. Nanti kita cari dulu ya, Pak. 37 ya? Iya, kejadian 37 ayat Kejadian 37. 18 sampai dengan 20. Oh, sebentar saya lihat dulu ini, saya Tapi di buka situ dulu. kan dikatakan mufakat ya, berarti kesepakatan bersama itu. Nah, Iya, Iya. yang di 18 mufakat, tapi yang di 20-nya itu dia nyari yang ngomong, Sekarang- Johan. Dia nyarinya yang Iya, ngomong. nah. Yang ngomong itu Nggak ada siapa, penjelasan. teman-teman? Nah, nggak ada penjelasan. Jadi itu dari mufakat, sudah mufakat kita ibaratnya berunding diputuskan bahwa kita harus menghilangkan nyawa si Yusuf ini, tapi yang dia cari itu orangnya yang mengepalai setelah mufakat selesai gitu. Iya, yang di ayat 20 itu yang mengatakan sekarang marilah kita bunuh dia. Ayat Nggak 20. ditulis sih. Nggak ada ya? Baik. Ada yang jawab Isakar, ada yang jawab Yehuda. Kok Charles, betul nggak? Tapi itu di ayat 19 itu bentar ya, itu di ayat 19 itu kata mereka itu tak, terus itu seorang kepada yang lain,
tanda titik 2, kata-katanya masih bersambung sampai 20. Kata mereka, berarti tidak ada salah satu di situ. Oh, masih nyambung ke kata mereka gitu ya? Apa gimana, Johan? Iya, itu masih tapi nyambung di minta situ. maaf yang Tanda seru. yang minta maaf sebelumnya yang 20 ini loh yang ada sekarang. Jadi misalnya nih kita bertiga ngumpul, terus kita sudah bermufakat nih rame-rame. Tapi ada satu suara yang satu bersuara mengatakan, sekarang marilah kita membunuh. Nah itu yang saya maksud, yang kira-kira ada nggak yang bisa ini kan kira-kira siapa ya? Kalau nggak ada sih nggak masalah bagi saya. Saya cuman ini kan aja. Nggak ada. Apakah ada? Saya udah cari di buku Nggak tafsir ada. juga nggak ada. Nggak ada ya? Oke, Nggak terima kasih. Ya. Baik. Tapi di situ Ya, kan saya dikatakan, lalu kita katakan di situ kan koma ya. Coba nih, sekarang Iya. marilah kita bunuh dia dan lempar ke dalam salah satu sumur ini, koma. Lalu kita katakan, ini berarti kita katakan di sini bukan satu orang dong berarti kalau ada kata kita katakan. Maksudnya gini, mungkin Bang Yosep, maaf kalau saya salah. Jadi misalnya nih yang seperti saya tadi katakan, kita bertiga, terus saya yang mengatakan, sekarang marilah kita bunuh. Ini saya yang mengatakan, Mark mengatakan, sekarang marilah kita bunuh. Kemudian lalu kita katakan. Nah, yang maksudnya di sini lalu kita katakan masih saya Mark yang mengatakan, mungkin bukan begitu kira-kira Bang Yus. Ini masalahnya masih nyambung dengan ayat 19 seperti sesuai kata Johan. Bapak baca baik-baik deh. Teman-teman baca baik-baik ayat 19. Kata mereka seorang kepada yang lain, lihat tukang mimpi itu datang. Sekarang marilah kita bunuh dia, itu kan? Kata mereka Iya. seorang kepada yang lain itu dari situ kan? Iya. Itu nggak ada. Cuman ada salah satu yang bicara Nggak ada begini ya. ya, kan ayat 19. Ya. Kata mereka bla bla bla, datang tanda seru. Kalau selanjutnya ada satu orang yang bicara, maka seharusnya misalnya lalu misalnya Budi, lalu Budi berkata, sekarang marilah. Kalau tidak ya berarti masih bersambung dengan sebelumnya perkataan mereka. Oke, saya sih nggak jadi ini nggak jadi masalah ada ini. Saya cuman ini siapa tahu ada referensi atau ada dari buku-buku yang dari yang lain yang tidak ini yang bisa menjadi rujukan. Oh ini loh. Tapi kalau nggak ada juga nggak, karena memang Alkitab kan nggak seharusnya seperti itu menjabarkan hal-hal yang ini. Itu aja sih maksudnya. Iya. Terima kasih Pak. Iya. Oke. Baik Pak. Saya turun Pak. Ya, makasih. Oke, Shalom. Tuhan berkati Pak. Ya, shalom. Ya, Shalom. sama-sama. Ya, shalom. Ya. Tapi kalau dibilang Yehuda bener ada ini kemungkinan juga, tapi bukan bener pasti ya, ada kemungkinan ya, soalnya Yehuda di sini memang seolah-olah yang kelihatannya itu ambisius untuk menghilangkan atau bahkan menghapus Yusuf ini di antara mereka ya. Tapi ya biarkanlah itu ya, karena tidak ada referensi yang jelas dan kita nggak boleh menafsir secara pribadi. Saya tidak berani sejauh kalau Charles bilang dalam ajaran gereja yang jelas ya. Belum ada tafsiran. Jadi kalau belum ada tafsirannya, kita sebenarnya bebas mau memasukkan siapa gitu ya. Tapi sebaiknya jangan. Kenapa? Karena kita nggak perlu mengada-ngada gitu loh. Betul. Aku takut begitu teman-teman. Lihat kan yang kemarin aku diskusi sama Monsignor Vitus kan kau baca kan? Iya. Monsignor jelas mengatakan apa yang tidak tertulis jangan kamu cari-cari gitu. Itu. Betul. Ya, shalom Dedi Rudiono. Dari Islam atau dari Kristen? Halo, shalom, selamat malam. Halo. Ya, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Enggak, saya ini aja standby. Mantau aja. Saya dari Kristen. Oh, dari Kristen Om Dedi. Oke, siap. Tuhan berkati ya Pak ya. Amin, sama-sama. Ya, shalom. Nggak apa-apa. Soalnya dari request saya kaget ya. Ada Islam nggak? Kalau di room saya Islam itu memang berani naik.
Ya, disuruh jangan naik sama Zuma mereka. Jadi mereka manut. Jadi kalau saudara nanya kenapa, ya udah itu. Shalom Gayus. Shalom bang, halo, kedengaran gak suara gua? Kedengeran, aman. Silakan. Ya, silakan, Bro Gayus. Gua mau nanya nih. Itu kan ya kita tahu kan dosa manusia itu kan dari makan buah pengetahuan ya bang. Ya, kejatuhan Makanya dosa. Nah kan banyak di Kejadian 3 ayat 8 itu kan banyak tafsir yang bilang kalau misalnya Adam dan Hawa itu mengakui dosa, kemungkinan dosanya itu bakal diampuni. Itu gimana bang? Bener apa enggak bang? Lu tafsir siapa ya? Tafsir Islam lu pakai? Enggak, mungkin yang di bawah yang Kristen pernah dengar dah. Kalau banyak yang Di bawah tuh di samping kamu, di bawah kamu persis kotak kamu tuh Kristen. Coba saya tanya, Coach Charles, Bro Johan pernah mendengar tafsir demikian? Nggak pernah, nggak ada. Nggak ada. Seperti itu. Itu beneran punya Islam loh. Mereka dengan konsep penghapusan dosa dengan meminta ampun saja, dengan doa dan salawat, dan itu adalah juga rancu karena sekalipun mereka memohon ampun, Tuhan tetap mengusir mereka ke sorga. Waktu itu saudara, saya izin cerita sebentar ya Bro Gayus ya teman-teman ya. Waktu itu saya diskusi dengan orang Islam, Ustadz lagi. Ya, kita comparing antara Alkitab Kejadian dengan Al-Quran dalam kejatuhan Adam dan istrinya ya. Kalau dalam Al-Quran dan istrinya, karena nggak ada nama Hawa. Kalau di Alkitab Adam dan Hawa. Saya bilang loh, kalau konsep pengampunan di kamu kan juga Allahmu itu sebenarnya nggak benar-benar sincere. Siapa sincere kan tuh? Sincere gitu, sincere apa ya? Apa sih? Ya nggak tulus lah ibaratnya. Kita bilang nggak tulus gitulah. Nggak benar-benar mengampuni ya. Not totally forgiven lah. Karena tetap diusir kan, saudara tahu kan? Diusir dari sorga. Karena kalau mereka diampuni, harusnya anak yang lahir dari rahim si istrinya Adam ini nggak di bumi, ya, nggak di bumi. Makanya kelihatan tidak sincere itu Allahnya mereka karena tetap diusir, tetap di bumi itu, sekalipun sudah memohon ampun. Di Alkitab nggak seperti itu, ya. Bukan di surga lagi. Kalau mereka di surga, kalau kita di Taman Eden. Taman Eden itu bukan surga. Nah di Taman Eden inilah Adam dan Hawa ini jatuh dalam dosa, kemudian Allah persusir. Makanya Taman Eden itu kan kamu baca juga dalam kitab Kejadian dijaga malaikat oleh kerub ya dengan pedang yang menyala-nyala. Nah itulah kenapa sebab dikatakan oleh dalam Alkitab ya, Allah mengatakan kan dalam kitab Kejadian gitu kan, dikutuk ya kan, dengan mulai aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini ya, dari ayat Kejadian 3 ayat 15 sampai dengan 24. Disitulah puncaknya Allah. Nah inilah mengapa perbedaan dengan konteks iman sebelah gitu. Jadi kalau di kita nggak ada pengampunan dengan hanya minta ampun gitu. Makanya nanti kamu lihat penebusan itu, pengorbanan itu dari mulai Kain dan Habel gitu, yang akan mempersembahkan sebagian dari hasil tanah ya. Kain ini mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan, sementara Habel ini juga mempersembahkan sebagian dari anak sulung kambing dombanya dengan lemaknya. Kemudianlah yang diperkenankan Allah itulah korbannya Habel. Nah inilah kenapa awal mula pengorbanan itu. Jadi bukan sekedar meminta ampun ya, membacakan mantra seolah-olah merayu Allah dengan hanya sekedar ucapan-ucapan seperti itu, no. Gitu Bro Gayus. Nah itu kalau misalnya kayak gitu, kenapa tuh Bang Allah itu mendatangi mereka dan bertanya di mana engkau? Padahal kan Allah kan maha tahu ya Bang ya. Gue dari Protestan Bang BTW. Nah, saya pernah mendengar penjelasan itu, tapi saya mau mendengar juga penjelasan dari orang yang benar-benar belajar kitab suci. Silakan Coach Charles. Kenapa ketika Allah tahu, tapi kenapa di dalam Alkitab Kejadian Allah mencari Adam dan Hawa yang silakan. Nah, itu sebenarnya simbolik bahwa memang Allah lah yang mencari manusia, bukan yang manusia mencari Allah. Ya, seringkali kan orang-orang bilang, oh kita mencari Allah. Sumber hidup kita cari Allah terus, enggak. Tapi kalau di dalam kekristenan justru Allah yang mencari manusia. Ya, itu simbolik sebenarnya bahasanya. Ya, itu aja, makasih. Ya, itu bahasan simbolik Allah yang
sangat mengasihi kita. Sesuai karena begitu besar kasih Allah. Nah, kasih Allah itu terlihat dari bagaimana dia tidak mau terpisah. Dia sebenarnya tidak, bukan artinya ini ya. Apa sih? Ya itu makna simbolik seolah-olah Allah yang mencari kita. Bukan seolah-olah Allah yang mencari kita. Itu bukan kita yang mencari Allah gitu, bro. Oh, jadi ibaratnya Allah juga mau dengar penjelasannya mungkin ya dari Adam dan Hawa gitu, makanya ditanya ya bang. Bagaimana bang? Memang seperti itu Kocaris. Allah ingin mendengar penjelasan. Memangnya ada penjelasan? Nggak ada tafsir yang seperti itu sih. Di Kejadian 3 ayat 8 kan Allah nanya dulu kan di manakah engkau gitu kan? Ya emang ada disuruh dijelasin di situ? Nggak ada kayaknya, si Adam sama Hawa nggak ngejelasin. Baru mereka kan saling tuduh-tuduhan gitu kan ya. Di sana Adam dan Hawa, perempuan yang kau beri inilah yang Nggak dituduh, itu dikasih tahu. Nggak dituduh. Kalau tuduh Tuhan, ini Tuhan, dia Tuhan, ini Tuhan, dia Tuhan. Dorong-dorongan enggak. Nggak ada tuduh-tuduhan, bro. Jangan macam ini, bro. Jangan tafsir macam-macam, bro. Bahaya, makanya bro. itu bang, banyak tafsir gue supaya tahu aja Ya gitu kan. bacanya dari kejadian aja kamu baca. Jadi sebelum kamu baca tafsir, kamu baca dulu ayatnya. Sebelum kamu baca tafsirannya, kamu baca dulu ayatnya. Jangan kebalik, baca tafsir dulu baru ayatnya. Jangan kebalik, baca dulu ayatnya baru kamu baca tafsirnya. Gitu, bro. Oh, oke bang, jadi intinya tetap ya bang ya, walaupun dia mengaku juga ya, tetap dihukum gitu ya, tetap jatuh ke dalam maut gitu. Mengakunya memang, ya kan Allah juga Misalnya gitu bang. Bukan misalnya, memang sudah jatuh dalam dosa, sudah tidak taat, ya udah konsekuensinya itu. Ketidaktaatan itu ini kita maksudnya berandai-andai gitu bang. Nggak bisa berandai-andai, nggak boleh. Iman kekristenan tidak berbicara berandai-andai. Itu juga kalau ngomongin andai-andai itu kan sudah terjadi ribuan tahun yang lalu. Kalau berandai-andai itu sesuatu yang belum terjadi. Andai saya jadi kaya, andai saya begini, andai begini. Nah, kalau berandai-andai sesuatu yang terjadi ya sesuai pepatah, nasi sudah jadi bubur. Nggak ada namanya berandai-andai. Segala sesuatu sudah terjadi ya sudah. Iman yang sudah terjadi, iman yang sudah pasti nggak boleh berandai-andai gitu bro, logikanya. Berandai-andai itu kalau misalkan belum terjadi, andai saya jadi kaya, saat ini kamu menjadi kaya, belum jadi kaya misalkan. Kamu berandai-andai, coba aja saya kaya, saya pengen punya ini. Nah, itu karena kamu belum menjadi kaya kan? Gitu. Nggak mungkin kamu udah kaya, kamu bilang, andai saya enggak. Ya, dan ini bukan cerita fiksi, dalam artian bukan cerita yang tidak terjadi sehingga bisa kita andai-andaikan. Ini sudah terjadi once again. This is reality. Ini realita. Gitu. Possibility untuk berandai-andai itu enggak. Hanya ada ya dan tidak. Terjadi atau tidak terjadi. Terjadi nggak kira-kira pengusiran Adam dan Hawa dari Taman Eden? Terjadi. Gitu. Terjadi nggak kira-kira Allah mengatakan kepada Hawa, ya, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dengan perempuan? Terjadi. Gitu. Jadi berbicara mengenai segala sesuatu di dunia ini terjadi dan tidak terjadi. Tapi kalau berbicara mengenai firman Allah, berbicara mengenai rancangan Allah, pasti ya dan amin. Itu perbedaannya. Itu bro. Oh, oke bang, thank you ya penjelasannya ya. Ya, thank you juga. God bless ya bro. Tetap semangat, Tuhan berkati selalu. Shalom. Oke bang, shalom. Shalom juga. Gitu, kita lanjut. Ya, baik teman-teman, itulah tadi diskusi yang sangat luar biasa, debat yang sangat luar biasa dari Joseph dan juga para polemikus, di mana mereka saling tanya jawab tentang banyak topik, dan topik-topik yang mereka sering tanyakan itu adalah tentang Alkitab, tentang Yesus, tentang ketuhanan Yesus, tentang sejarah kekristenan dan iman Kristen, dan juga banyak lagi yang lainnya yang mereka tanyakan. Dan seperti yang kita ketahui bahwa banyak dari mereka itu menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang bisa dibilang itu saja,
pertanyaan yang sudah sangat sering ditanyakan, yang mereka ajukan itu selalu ditanyakan ulang lagi, dan itu menjadi sebuah polemik memang ya di antara mereka sendiri, di mana ketika mereka bertanya itu mereka mengharapkan jawaban yang sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Jadi tujuan mereka itu bukan untuk menerima hal baru atau mengetahui perspektif yang baru, tapi mereka justru malah ngotot dengan cara berpikir mereka. Mereka hanya ingin menerima jawaban sesuai apa yang mereka harapkan, dan jawaban itu ingin mereka dapatkan dari seorang Yosef, di mana pasti tidak mungkin ya, karena Yosef akan menjawab sesuai dengan apa yang ada di Alkitab, sesuai dengan apa yang memang tertulis di Alkitab. Jadi tidak ada istilah menyenangkan para penanya sesuai hati mereka. Pada akhirnya para polemikus ini tidak terima ataupun menyangkal jawaban dari Yosef, tidak mau menerima jawaban itu, menganggap jawaban itu adalah jawaban yang tidak sesuai atau tidak pas, dan itu menjadi hal yang sangat kesalkan oleh Yosef, di mana jika orang bertanya, mereka bertanya dengan tujuan untuk menghina atau memojokkan. Bahkan dari pertanyaan mereka pun itu sudah pertanyaan yang sebenarnya tidak layak dijawab, karena pertanyaan-pertanyaan mereka ini pertanyaan yang seringkali hanya untuk memojokkan, hanya untuk menjatuhkan iman Kristen, karena mereka hanya ingin hal itu terjadi, memecah belah, dan mereka mengharapkan banyak orang Kristen yang tersesat melalui statement-statement mereka, melalui cara berpikir mereka. Dan ketika mereka melakukan hal itu, mereka berpikir bahwa banyak orang Kristen akan menjadi mualaf karena statementnya. Padahal mereka sedang menunjukkan kualitas mereka yang tidak lebih dari yang lain. Mereka sedang menunjukkan bagaimana mereka membaca kitab mereka, memaknai kitab mereka dengan sangat dangkal, sehingga kita tahu bahwa mereka tidak benar-benar paham, tidak benar-benar mengenal kitab mereka ataupun kepercayaan mereka. Dan mereka melakukan itu kepada Alkitab juga ya. Mereka memaknai Alkitab dengan cara mereka, dengan cara yang sangat dangkal dan sempit, karena mereka tidak memahami secara luas. Karena di kitab mereka hanya perlu menghafalkan saja, dan banyak orang akan menganggap bahwa kamu sudah ahli dalam Al-Quran ya, kitab mereka. Dan ketika mereka sudah menghafalkan itu, mereka menganggap mereka sudah tahu semuanya. Padahal yang kita fokuskan di situ adalah makna dari kitab itu. Apa isi pesannya? Apa yang menjadi pesan dari kitab itu? Tapi mereka justru menganggap hal itu tidak terlalu penting. Mereka mengesampingkan hal itu, di mana itu menjadi masalah.
itu menjadi masalah ketika mereka menggunakan cara yang sama pada kitab yang lain. Mereka menggunakan cara yang sama untuk membaca Alkitab, untuk memaknai Alkitab. Mereka gunakan ayat yang hanya sepotong-sepotong dan mereka artikan sendiri dengan cara mereka sendiri. Dan cara itu sangat jauh dari standar yang kita pakai sebagai orang Kristen. Kita memaknai itu ayat per ayat dan sesuai konteks cerita, sesuai dengan konteks pada zaman itu, pada budaya zaman itu. Itu semua menjadi aspek penting yang perlu dilihat dalam memaknai atau memahami isi cerita atau isi dari Alkitab. Tidak hanya sepotong ayat yang diartikan secara harfiah dan juga mentah-mentah. Itu sering terjadi di antara mereka yang mengartikan hal itu lalu menanyakan kepada Yosef, ini artinya kenapa seperti ini? Mereka langsung datang dengan tuduhan, menganggap bahwa arti dari apa yang mereka baca itu seperti arti yang mereka tangkap di kepala mereka. Yang pada akhirnya ya seperti itu, mereka menganggap kita berbohong atau beralasan segala macam. Namun ketika kita tanyakan balik ke mereka, mereka akan kewalahan. Mereka tidak tahu harus menjawab apa, karena mereka tidak tahu apa yang ada di kitab mereka. Ketika diberikan satu kutipan ayat, mereka justru lari dari pertanyaan itu. Untuk menutupi ketidaktahuan mereka itu, yang mereka menggunakan cara seperti itu, menuduh dan juga memberikan statement yang konyol ya. Di beberapa diskusi juga banyak yang mau menerima sebenarnya jawaban dari Yosef, mau menerima dengan baik. Namun kebanyakan mayoritas mereka tidak mau terima itu. Mereka menganggap itu hal yang anti ya, untuk setuju dengan apa yang disampaikan di Alkitab. Bagi mereka, ketika mereka setuju dengan hal itu adalah sebuah penghinaan. Mereka merasa terhina ataupun malu. Padahal mereka sebenarnya dalam hati banyak yang setuju dengan iman Kristen. Mereka memahami dengan baik. Tapi mereka tetap menolak karena itu akan membuat mereka malu. Gengsi mereka itu terlalu tinggi. Jadi ketika mereka mengakui bahwa hal itu hal yang benar, itu bisa membuat mereka malu ya. Karena bagi mereka mempertahankan iman yang tidak mereka pahami dengan baik itu lebih baik daripada menerima iman yang mereka pahami dengan lebih baik, mereka terima dengan lebih baik. Ya, kita doakan saja terus para apologet ini supaya mereka bisa terus memberikan jawaban yang baik, pemahaman yang baik kepada para polemikus, meskipun pertanyaan mereka ini banyak yang di luar nalar, sangat tidak masuk akal, tidak jelas apa esensinya, tujuannya dalam bertanya. Ya, itu saja teman-teman komentar dari saya. Saya berterima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menonton sampai di sini, yang sudah mendukung channel ini. Dan jangan lupa untuk dukung terus channel ini melalui subscribe, like, komen, dan share ke banyak platform sosial media teman-teman, supaya lebih banyak lagi orang yang mendengar kebenaran firman Tuhan, lebih banyak lagi orang yang diselamatkan dan juga menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita semua.
Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Jangan lupa tonton video yang lainnya, karena banyak sekali video-video yang luar biasa yang teman-teman bisa saksikan di channel ini. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share ke semua platform sosial media teman-teman. Bagikan ke grup-grup keluarga, grup teman-teman, semuanya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.